datang di channel Bang Biji. Kali ini kita akan mencoba membahas alur cerita film The Boy Who Harnessed the Wind, sebuah film biografi singkat yang dapat menginspirasi. Film ini diangkat dari kisah nyata pemuda jenius William Kwakamba. Tak usah berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Di scene awal diperlihatkan para petani sedang memanen jagung. Namun ada seorang petani bernama John Kwakamba yang tiba-tiba terjatuh dan meninggal dunia. Kemudian John dimakamkan dengan upacara adat di daerah tersebut. Sepeninggalnya John mewariskan lahan miliknya ke Jeremiah, anak tertua John. John juga memiliki adik yang bernama Trywell yang selama ini bekerja sama dengannya dalam mengelola lahan pertanian mereka. Di rumah Trywell terlihat seorang anak yang sedang memperbaiki kir radio. Ia bernama William Kwakamba. Dia anak kedua Trywell. William juga anak yang cerdas serta kreatif. Ia hobi membongkar barang elektronik dan memperbaiki barang elektronik yang rusak hingga dapat digunakan kembali. William juga memiliki seorang kakak perempuan bernama Annie dan juga adik yang masih balita. Lalu William disuruh oleh ayahnya untuk memperbaiki atap rumah mereka. Dan tak lama kemudian datanglah seorang pria paruh baya bernama Pak Bamusi untuk menanyakan radio yang sedang diperbaiki oleh William. Namun radio itu belum selesai diperbaikinya, sehingga membuat Pak Bamusi kecewa pada William. Selesainya William memperbaiki atap rumah. Ia mendapatkan hadiah dari orang tuanya berupa seragam sekolah, karena William akan memasuki hari pertamanya bersekolah. William merasa sangat bahagia dengan hadiah tersebut, hingga memeluk kedua orang tuanya dengan wajah gembira. Keesokan paginya, William berangkat sekolah dengan temannya yang bernama Gilbert. Di tempat lain, Trywell bekerja menjadi kuli panggul di pasar untuk memenuhi kebutuhan mereka sebelum masa panen berikutnya tiba. Begitu pula dengan Agnes, istri Trywell, dan juga Annie, anak perempuan mereka yang bekerja di tempat penggilingan jagung. Di sekolah, William mengikuti apel pertamanya, tapi tiba-tiba hujan pun turun, sehingga mereka bergegas memasuki kelas. Di dalam kelas sudah ada Pak Acigunda, seorang guru sains sekaligus menjadi wali kelas di kelas itu. Perlu diketahui Pak Acigunda adalah pacar dari Annie, kakak perempuan William. Selesainya pelajaran, Pak Acigunda menyampaikan pada William agar segera melunasi uang sekolahnya karena dirinya tidak dapat membantu akan hal tersebut. Pada malam harinya William belajar karena esok akan diadakan ujian sains. William belajar tanpa lampu yang memadai. Bahkan ibunya pun menyuruh William agar membantu ayahnya di kebun untuk menanam jagung. Pagi harinya ujian pun dimulai. William dapat mengikuti ujian tersebut dengan baik serta mendapat nilai yang cukup bagus. Pulang sekolah, William dan Gilbert mampir ke tempat pembuangan barang bekas untuk mencari barang-barang yang masih bisa diperbaiki. Dan di sana ia menemukan aki bekas serta menemukan barang lain. Setelah itu mereka menuju rumah Gilbert. Sesampainya di sana, ternyata sedang ada musyawarah desa karena ada investor yang ingin membeli pohon milik warga desa. Pihak ketua adat dan beberapa orang tidak menyetujui tawaran tersebut. Karena jika pohon itu ditebang, maka akan menyebabkan banjir pada musim hujan, serta kekeringan pada musim kemarau. Namun tiba-tiba Jeremiah menyetujui tawaran untuk menjual pohon miliknya kepada investor, kemudian beberapa orang lainnya mengikuti langkah Jeremiah. Keesokan harinya Trywell mencoba menasihati Jeremiah agar membatalkan niat tersebut karena akan berimbas pada desa mereka. Tapi Jeremiah tetap kekeh pada pendiriannya karena dia sedang terlilit hutang yang cukup banyak akibat hobinya berjudi. Di tempat lain, William sedang membuat perangkap burung agar dia bisa mendapatkan uang. Namun dirinya malah mendengar suara para pekerja penebang pohon. Ternyata penebang pohon oleh investor telah mulai bekerja di desa mereka. Kemudian William membawa burung tangkapannya untuk mendapatkan tiket untuk mendengarkan pertandingan sepak bola di rumah temannya. Tapi ketika pertandingan akan dimulai, tiba-tiba radio itu mati dikarenakan baterainya habis. Lalu William pulang untuk mengambil baterai milik ayahnya. Selain itu, William juga menyampaikan Pak Acigunda pada ayahnya agar segera melunasi uang sekolahnya. Ayahnya bilang akan melunasi setelah mereka panen. William kemudian kembali ke tempat mereka mendengarkan pertandingan untuk memperbaiki radio tersebut. Sepulang mereka mendengarkan pertandingan, William mendapati Annie dan Pak Acigunda sedang berduaan. William merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Keesokan harinya, William dan Gilbert berniat untuk merusak sepeda Pak Acigunda agar ia tidak datang lagi untuk menemui Annie. Namun William tidak bisa merusaknya, lalu Gilbert menyarankan untuk mencuri lampunya saja. Ketika mereka sedang memutar pedal, lampu sepeda itu menyala. Hal tersebut menginspirasi William untuk mempelajari listrik dan lampunya.
Keesokan harinya seluruh siswa yang belum membayar uang sekolah dikumpulkan oleh kepala sekolah dan disuruh pulang untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu. Hal yang dikhawatirkan oleh Triwol dan kepala adat benar terjadi. Ketika hujan deras, desa mereka mulai merasakan musibah banjir sehingga mengakibatkan mereka gagal panen. Beberapa hari kemudian Triwol pergi ke pabrik tembakau untuk menemui teman lamanya yang bernama Daniel. Untuk meminta bantuan Daniel agar mau melobi pihak investor, agar mau menjual kembali pohon-pohon yang belum terlanjur ditebang untuk mengatasi banjir di desa mereka. Namun sayangnya Daniel tidak bisa membantu hal itu karena kondisinya tidak memungkinkan. Apalagi cuaca tidak menentu ditambah lagi pasar saham sedang turun drastis akhir-akhir ini. Daniel menyarankan Triwol untuk mencari usaha selain bertani, ditambah lagi diprediksi akan terjadi kekeringan yang cukup panjang di Malawi dan berpotensi menyebabkan bencana kelaparan. Tidak berselang lama perkataan Daniel benar terjadi. Tanaman tak lagi tumbuh karena tanah yang terlalu kering. Triwol kemudian menyampaikan kejadian tersebut kepada ketua adat. Triwol berharap ketua adat dapat menyampaikan keluhannya kepada presiden yang akan melakukan kampanye di desa sebelah. Di sisi lain diperlihatkan William selalu mendatangi tempat pembuangan barang bekas untuk mencari barang elektronik yang masih dapat diperbaiki. Dan dirinya menemukan baterai bekas di tempat tersebut. Ia sangat berharap baterai itu masih dapat diperbaiki sehingga bisa digunakan untuk menyalakan pompa air bekas yang telah ia dapatkan sebelumnya. Selanjutnya William tinggal mencari dinamo untuk dipasangkan pada baterai dan juga pompa air agar benda itu dapat difungsikan kembali. Pada keesokan harinya William menyelinap ke sekolah meskipun dia belum melunasi biaya sekolahnya. Hal itu ia lakukan karena kecintaannya dalam menuntut ilmu. Setelah pembelajaran berakhir, William selanjutnya berdiskusi dengan Pak Kacigunda mengenai dinamo. Selanjutnya Pak Kacigunda menyarankan agar pergi ke perpustakaan agar dapat mempelajari tentang dinamo lebih dalam. Namun William tidak memiliki kartu perpustakaan karena dirinya belum membayar uang sekolah. Dan William mencoba bernegosiasi dengan Pak Kacigunda. Akhirnya Pak Kacigunda pun mau melobi petugas perpus agar William diizinkan meminjam buku di perpus. Di perpustakaan William menemukan buku yang berjudul Using Energy, kemudian William mempelajari buku itu dengan seksama dan memberinya inspirasi tentang kincir angin yang dapat menghasilkan listrik. Beberapa waktu kemudian Presiden mendatangi desa sebelah untuk mulai berkampanye dan disambut meriah oleh masyarakat. Lalu ketua adat memberi sambutan kepada Presiden. Ia juga menyampaikan keluhan yang terjadi di desanya, yaitu banjir yang menyebabkan gagal panen. Ketua adat juga meminta perhatian pemerintah agar lebih memperhatikan nasib mereka. Keluhan itu membuat Presiden tersinggung dan menyuruh ajudannya agar menarik ketua adat dari panggung. Tak hanya itu, ia juga dipukuli oleh pengawal Presiden hingga mengalami luka yang cukup parah. Beberapa bulan berlalu, dan kini tiba musim panen. Namun panen kali ini jauh dari harapan. Jagung yang dihasilkan sangat sedikit. Hal tersebut tentu tak cukup sampai musim panen selanjutnya. Bahkan mereka sampai menjual atap rumah mereka ke pasar. Sesampainya di pasar, ternyata harga bahan pokok mulai naik akibat gagal panen dan krisis yang melanda negeri mereka. Namun pihak pemerintah membantah hal tersebut dan lebih memilih untuk mementingkan pemilu yang akan datang. Sikap pemerintah yang demikian memicu kemarahan pihak oposisi dan juga sebagian masyarakat. Triwol yang kecewa dengan pemerintah berniat untuk bergabung dengan pihak oposisi serta ikut demonstrasi untuk menentang pemerintah, walaupun keadaannya sedang tidak kondusif. William tetap semangat mempelajari tentang energi dan yang berkaitan dengan listrik di perpustakaan sekolahnya, dengan tujuan untuk menciptakan pompa air sendiri agar dapat mengatasi bencana kekeringan yang sedang dialami di desa mereka. Sementara itu, Pak Kacigunda mencoba mempengaruhi Ani agar mau kabur dari rumah dan menikah dengannya. Tapi Ani menolak ajakan tersebut. Di hari berikutnya, William tetap berangkat ke sekolah dengan cara mengendap-endap. Namun sialnya Pak Kacigunda tak hadir di sekolah sehingga digantikan Pak Kepala Sekolah. Kepala sekolah yang melihat William di kelas langsung marah karena dia belum melunasi uang sekolah. Kepala sekolah langsung mengusirnya sekaligus mengeluarkannya dari sekolah. William yang pulang lebih awal membuat ibunya penasaran dan mulai bertanya. William pun mengatakan bahwa dia telah dikeluarkan dari sekolah. Tak lama kemudian muncul keramaian masyarakat yang mengejar truk pemerintah yang akan melakukan operasi pasar penjualan gandum murah. William selanjutnya disuruh untuk membeli gandum sebanyak-banyaknya untuk stok makanan mereka. Di tempat lain, Triwol melihat kekacauan masyarakat yang berebut bahan makanan dan terjadi penjarahan di berbagai tempat.
Seketika itu juga Trywell teringat keluarganya di rumah serta mengkhawatirkan mereka. Trywell lalu meminta supir untuk memutar kembali ke desanya. Akibat krisis yang dialami desa Malawi, membuat Ani berpikir untuk ikut kabur dengan Pak Aci Gunda. Tapi hal itu dilarang oleh ibunya. Tiba-tiba rumah mereka didatangi oleh pemuda yang telah 2 hari tak makan. Dia lalu mengambil paksa makanan yang dipegang Ani. Tak hanya itu, para pemuda lain juga menjarah lumbung pangan mereka. Di tempat lain, William terlihat sedang mengantri untuk membeli gandum dari truk pemerintah. Namun karena terlalu banyak masyarakat yang mengantri hingga menyebabkan chaos. Untungnya William dapat masuk ke gudang untuk membeli gandum. Setelah itu, untuk menghindari kerumunan massa, William mencoba mencari jalan keluar lain agar bisa pergi dari gudang. Di malam harinya, Trywell yang telah kembali ke rumah membuat perencanaan agar gandum yang dibeli William dapat menjadi bekal hidup mereka. Trywell memutuskan agar menjatah makan mereka 1 kali sehari. Kondisi itu membuat Ani semakin emosi dan mulai menyalahkan keluarganya. Melihat sikap Ani seperti itu membuat ibunya sempat emosi dan menyuruhnya untuk menjaga sikap pada keluarganya. Beberapa hari kemudian William menemui Ani agar mau menyampaikan ke Pak Aci Gunda agar mau meminjamkan dinamo sepedanya untuk menghidupkan pompa air yang akan dibuatnya. Keesokan harinya sepulang William dari ladang, dia dikejutkan oleh kedua orang tuanya yang panik mencari kakaknya, yaitu Ani. Ketika William masuk ke kamar, di sana sudah ada dinamo sepeda dan aki. William selanjutnya melakukan eksperimen dengan dibantu oleh beberapa teman di desanya. Pada eksperimennya kali ini, William bersama teman-temannya berhasil membuat kincir angin yang dapat menghidupkan radio meski tanpa baterai. Keberhasilannya itu membuat mereka semakin semangat membuat penemuan yang lebih besar lagi. Mereka saling bahu-membahu untuk membuat kincir angin yang lebih besar. William selanjutnya memperlihatkan hasil karyanya serta mendemokan cara kerja mesin buatannya kepada sang ayahnya. William kemudian memohon agar merelakan sepeda ayahnya untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Namun ayahnya tidak menyambut baik penemuan William itu, dan menyuruh William menjauhi semua hal yang berbau dengan sekolah. Trywell juga tidak menerima bahwa angin dapat diubah menjadi listrik. Dia pun menyuruh William agar bekerja keras dan lebih fokus saja ke ladang mereka, karena dianggapnya lebih menghasilkan dibanding membuat penemuannya itu. Hari demi hari William mencangkul di ladang, walaupun ladang mereka masih belum bisa ditanami karena sangat kering. Sampai akhirnya dia pun jenuh dengan hal tersebut. William pun mulai berdiskusi dengan Gilbert. Dari diskusi itu, William disarankan untuk meminta kembali sepeda milik ayahnya. Dengan dibantu oleh teman-teman, William mencoba kembali meminta sepeda itu. Tapi hasilnya tetap tidak berhasil, bahkan membuat Trywell semakin marah. Walaupun demikian, William tetap semangat dan terus berusaha. Ibu William yang mengetahui hal tersebut mencoba menasihati Trywell karena ia tidak mau lagi kehilangan orang yang dicintainya. Mendengar perkataan istrinya, Trywell akhirnya luluh dan merelakan sepedanya dijadikan sebagai bahan kincir angin. Dengan dibantu sejumlah warga, William mulai membangun kincir angin yang besar dengan harapan dapat menghidupkan pompa air untuk mengaliri ladang jagung yang telah kekeringan. Dan akhirnya kincir angin yang mereka buat telah selesai didirikan dan siap digunakan. Keesokan harinya ketika para warga sedang mencangkul, tiba-tiba pompa air mulai menyala, disertai air yang mengalir deras. Hal tersebut membuat semua warga begitu gembira, disertai Trywell yang begitu bahagia dan bangga atas pencapaian anaknya. Mereka selanjutnya dapat menanam sayuran dengan sangat subur. Berkat prestasi dia itu, William mendapatkan beasiswa di kota. Dia juga mendapatkan beasiswa menamatkan sekolahnya di Afrika Selatan. Selanjutnya, William mendapatkan beasiswa program masternya di Amerika Serikat. Sementara itu, Trywell dan Agnes tetap tinggal di desa dan terus menjaga serta mengembangkan kincir angin untuk meningkatkan kesejahteraan di desa mereka. Kemudian Ani menikah dengan Pak Aci Gunda dan memiliki 4 orang anak. Itu dia tadi alur cerita film The Boy Who Harnessed the Wind. Sebuah film yang syarat akan pesan dan pelajaran hidup tentang sebuah tekad dan kerja keras dari seorang pemuda untuk terus memajukan serta mensejahterakan keluarga serta warga di sekitarnya. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam sukses dan sampai jumpa kembali.